bagaimana kita memperkuat persaudaraan ini betul-betul atas dasar keimanan. Tidak ada yang lain. Karena keimanan, maka kita meyakini bahwa hubungan kita adalah hubungan karena ketaatan kita kepada Allah. Kalau hubungan itu karena ketaatan kita kepada Allah, maka urusan manusia selesai, Pak. Urusan manusia itu menjadi selesai karena semuanya menatap ke langit, semuanya menatap kepada ketaatan Sang Penguasa. Jadi tidak ada nanti hal-hal yang bisa mengganggu dan tidak akan terkontaminasi dengan kepentingan keinginan manusia itu sendiri. Baik itu suami, baik itu istri, baik itu anak, baik itu di keluarga, belum lagi di masyarakat. Mesti semuanya akan terjadi seperti itu karena ruhnya ruh keimanan. Kalau ruh keimanan selesai karena pertanggungjawaban orang itu sudah dihadapkan pada pertanggungjawaban dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aman itu. Yang membuat kita nggak aman itu karena kita horizontal, kita hanya melihat sesama kita. Oleh karena itu maka Al-Quran menganggap innamal mu'minuna ikhwatun. Sayangnya dalil ini biasanya hanya baru berlaku ditujukan pada orang-orang yang bertengkar sebenarnya. Orang bertengkar baru dikasih innamal orang itu saudara loh. Siapa bilang bertengkar itu jangan? Harus kapan-kapan kita bertengkar itu wajib, ya kan? Masa musuh kita tidak boleh bertengkar dengan musuh? Musuh itu harus kita lawan lah. Masa musuh baik-baik gitu? Musuh baik nggak ada. Bertengkar itu konotasinya kadang-kadang jadi jelek. Al-Quran aja mengatakan musuh itu banyak. Aduh lakum, setan, yang namanya musuh adalah pihak yang akan menghalangi tujuan kita. Tujuan kebaikan kita, itu namanya musuh yang kita lawan gitu. Urusan lawan ya lain urusannya, ada proporsinya, ada tempatnya, ada waktunya, ada saatnya, itu lain urusannya. Tapi pengertian itu, pertengkaran itu tidak selamanya dalam arti jelek, kalau apalagi mempertengkarkan kebaikan dalam arti merebut kebaikan seperti itu. It's coming together. I do believe that, this is the basic tenet, the basic belief system in Islam. Number one, we do believe that there's only one God. Right. We are very strict on the concept of monotheism. Right. But believing in one God is not enough. We must also believe that there is only one human family. Within the family, there are different. We're all created. You call it out the image of God, and we call it the fitratullah, the nature of God. Right. So we have the same concept. It's different terminologies. But karena itu maka ayat ini bukan untuk melerai orang-orang yang bertengkar, tapi ayat ini adalah sebagai sebuah statement keyakinan bahwa kita bersama-sama dengan kawan kita ini, dengan ikhwan kita ini disatukannya oleh keimanan, disatukannya. Makanya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun sebetulnya nggak ada sekat sebetulnya ya. Sekat itu hanya sekat bikinan kita saja, yang memang itu mah aturan-aturan administratifnya bikinan kita gitu kan, ada wilayah segala macam, itu bikinan manusia saking keterbatasan manusia. Tapi pada prinsipnya tidak mengenal batas itu. Itu persaudaraan seperti itulah yang Islam bangun, dan ternyata lebih dari sekedar etnis, lebih dari sekedar keluarga, lebih itu. Jadi kita sudah di atas NKRI kalau gitu Pak. NKRI itu sudah pasti ada, NKRI mah itu sudah pasti ada di sini NKRI-nya. Kita mah lebih luas lagi. Tapi kalau orang hanya NKRI, berarti itu lebih kecil itu. Itu lebih ke memperkecil ruang persaudaraan, memperkecil itu, hanya dibatasi oleh teritorial yang kita miliki seperti itu. Itulah kenapa Islam lebih mengangkat lebih tinggi lagi innamal mu'minuna ikhwatun. Lalu karena sesama mukmin itu bersaudara, ayat itu tidak selesai pada sebatas untuk mengatakan tentang benarnya sesuatu dan salahnya yang lain, tapi juga ditindaklanjuti dengan sikap. Lalu bagaimana? Karena mukmin itu saudara. Kalau mukmin saudara, maka ada perintah fa aslihu baina akhawaikum. Maka berbuat islahlah dengan sesama saudara kalian. Apa artinya islah? Ya, kita pelurkan aja dulu. Artinya islah dalam bahasa kita apa? Damaikan ya. Damaikan. Betul nggak damai? Maka damaikan. Nah, mungkin dari kata-kata damaikan inilah muncul bahwa ayat ini ditujukan untuk mendamaikan gitu kan. Maka fa aslihu ini adalah
kata perintah. Kalau kata perintah itu sesuatu yang harus dikerjakan, berarti ada wujud pekerjaannya. Jadi kalau kemudian diidentikan dengan menyelesaikan, melerai orang yang bertengkar dengan karena saudara, tapi kok didiamkan, maka itu keluar dari nilai ruh makna fa'aslihu, yang fa'aslihu itu adalah mengajak untuk berbuat gitu kan, mengajak untuk berbuat sesuatu yang hasilnya salih, hasilnya maslahat kan. Islah itu sebetulnya bukan damai, tapi islah itu artinya aslah yuslihu, ya memperbaiki. Mendamaikan itu bagaimana? Mendamaikan itu artinya mencari kebenaran, meluruskan segala macam. Makanya Ar-Raghib menerjemahkan kata soleh itu tidak dalam bahasa yang panjang, pendek saja. As-sulhu didul pasan. Soleh itu adalah lawan daripada rusak. Pasad itu rusak. Maka Al-Quran selalu nanti mengkontradiksikan lapan soleh dengan lapan mufsid, muslihin, mufsidin gitu. Artinya lawannya rusak. Berarti soleh itu tidak rusak. Soleh itu tidak berbuat kerusakan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Dan kalau sesuatu yang rusak harus disolehkan, berarti sesuatu yang rusak harus diperbaiki.